Halo Sobat Value Investor sekalian, ketemu lagi. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah IQ merupakan jaminan seseorang, IQ yang tinggi merupakan jaminan seseorang untuk sukses berinvestasi. Menurut pengalaman saya sendiri, saya bisa bilang itu nggak berpengaruh dan itu mungkin berpengaruh, tapi itu bukan jaminan untuk orang sukses berinvestasi. Bukan berarti kalau orang yang ber-IQ tinggi masuk ke pasar saham pasti selalu sukses investasinya, itu enggak gitu. Meskipun saya pribadi waktu SD, SMP, SMA dicek memang selalu rata-rata masuk 10 besar dengan IQ tertinggi di satu angkatan. Tapi menurut saya, pengalaman saya pribadi itu mem nggak terlalu membantu gitu ya. Jadi menurut saya IQ tinggi itu tetap tetap kita nggak bisa pungkirin, kita juga nggak bisa munafik bilang itu sama sekali nggak ada efeknya. Ada efeknya, tetap ada, karena memang itu ada sebuah gift juga kalau mau dipikir. Itu sebuah gift juga dan itu ada efeknya dalam hal mungkin kita mengolah data aja yang mungkin lebih cepat gitu ya. Mengolah data lebih cepat dan berpikir mungkin lebih taktis, lebih cepat gitu, lebih shortcut. Cuman kalau untuk IQ saja bisa sukses berinvestasi, saya rasa itu nggak benar. Banyak kok orang yang ber-IQ tinggi gagal berinvestasi gitu karena memang dia nggak bisa kontrol dirinya ya. Dan seandainya pun kalau memang orang yang ber-IQ tinggi itu pasti sukses berinvestasi, pasti sekarang orang-orang kaya yang ada di dunia dan orang-orang yang sukses berinvestasi pasti memiliki IQ yang tinggi. Buktinya kan sekarang kita media-media nggak pernah menarik garis merah itu. Jadi media-media belum pernah menarik garis merah bahwa kan gampang sebenarnya kalau Mama dia lihat siapa yang sukses berinvestasi kan tinggal ditarik aja garis merahnya, mereka itu punya IQ berapa gitu. Tapi sekarang kita belum pernah baca studi-studinya seperti itu, dan saya rasa memang itu nggak terlalu, dan itu memang bukan jaminan. IQ tinggi itu bukan jaminan untuk orang sukses berinvestasi. Menurut saya pribadi, IQ yang tinggi itu mungkin seperti kayak prosesor ya. Kayak di komputer kan ada prosesor, motherboard segala macam. IQ yang tinggi itu mungkin cuma seperti kayak prosesor yang canggih. Kalau prosesornya canggih, memang kita nggak bisa pungkirin untuk mengolah data, untuk berpikir itu lebih cepat. Ya, kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi jangan lupa, dalam satu komputer untuk bisa berjalan normal dan sesuai fungsi komputer itu, kita masih butuh motherboard, masih butuh hard disk, masih butuh VGA card, memori. Ya, jadi itu semua berperan penting untuk mendukung kinerja komputer itu, sepertilah investasi. Menurut saya, orang yang bisa sukses investasi itu mempunyai ciri-ciri seperti pertama, menurut saya dia bisa tetap mempertahankan logika dasar. Ya, logika dasar it mean kayak seperti kayak common sense-nya di tengah kegilaan market. Jadi dia masih bisa mempertahankan logika dasarnya di tengah-tengah kemungkinan kegilaan market. Kita tahu sendiri, market kan itu Mr. Market, konsepnya dari Benjamin Graham. Mr. Market itu selalu identik dengan orang yang terlalu maniak atau depresif gitu ya, selalu bipolar dan berganti-ganti gitu. Dan ya bisa dibilang mereka itu sedikit agak gila, jadi kita selalu bisa bertahan logika dasar kita di di tengah market yang gila. Jadi kita jangan selalu menjadi pengikut. Ya, manusia memang pada dasarnya memang punya sifat suka ikut-ikutan, ada teorinya itu. Cuman ya seperti itu, kita sebisa mungkin jangan sempet untuk ikut-ikutan seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah untuk ikut-ikutan, jadi tetap kita mempertahankan logika dasar kita. Jadi kita tahu market itu bipolar, kita jangan berusaha untuk membuat dia yang mengecoh kita, tapi kita selalu biarkan dia itu yang melayani kita gitu dengan penawaran-penawaran harganya. Kalau memang dia menawarkan terlalu murah, kita beli; menawarkan terlalu mahal, kita jual gitu. Tapi jangan kebaliknya, mereka menawarkan terlalu murah dan kita menjual, dan waktu mereka menawarkan tinggi kita membeli berharap itu bisa lebih tinggi lagi gitu. Jangan jangan seperti itu. Terus setelah dia punya logika dasar, dia bisa tahan
logika dasarnya itu nggak gampang loh untuk menahan logika dasar kita di tengah-tengah crowded, di tengah-tengah herding behavior, apa herding behavior, di tengah-tengah ya itu tadi banyak yang ikut-ikutan. Itu sangat susah, susah banget. Mungkin secara teori kita menganggap itu gampang, tapi secara praktek itu totally sangat-sangat susah menurut saya, ya. Terus dia punya determinasi, ya. Dia punya determinasi. Terus determinasi itu sesuatu yang dia lakukan terus menerus menerus. Contoh mencari info tentang perusahaan yang dia pegang. Tetap ya determinasinya tinggi. Dia mesti terus melakukan itu, ya. Terus melakukan itu. Terus yang ketiga, dia harus teliti, teliti dalam membaca informasi apapun. Itu juga berpengaruh. Jadi ada informasi sekecil apapun, dia bisa teliti, dia bisa dapat informasi itu, dan dia bisa kembangkan, dan dia bisa sambungkan informasi itu untuk menilai ulang investasi dia, ya, untuk menilai ulang investasi dia. Setelah dia teliti, menurut saya yang paling penting lagi dia punya faith, apa ya, kepercayaan akan apa yang dia percayai, ya, kepercayaan akan apa yang dia jalanin gitu, kepercayaan akan yang dia jalanin itu udah sangat on record di tracknya gitu, kepercayaan akan dia akan sukses di bidang investasi ini dengan cara yang dia lakukan itu, dengan cara value investing itu dia akan sukses gitu. Karena itu juga nggak mudah juga gitu ya. Saya punya banyak teman yang awalnya memang jalan value investing, ternyata di tengah jalan mulai goyah gitu. Karena memang mungkin dia lihat saham yang lain yang memang nggak ada fundamental, apa ya, eh, fundamentalnya lebih jelek dan perusahaannya jauh lebih mahal, itu harganya masih bisa naik lagi. Nah, banyak teman saya kayak gitu, akhirnya tengah jalan dia goyah, dia masuk ke saham-saham seperti itu gitu loh. Cuma yang saya mau bilang di sini, penting untuk kita untuk tetap stay sama value investing, karena value investing itu eh, udah sangat cara yang paling benar lah untuk kita investasi di saham ya khususnya ya. Nah, bukan juga orang yang sukses investasi itu bukan IQ yang paling tinggi, bukan juga orang yang punya pendidikan paling tinggi, karena memang nggak jarang orang yang punya pendidikan tinggi juga nggak bisa menahan dirinya, nggak bisa melawan dirinya sendiri. Itu yang paling penting dalam berinvestasi. Eh, Bahkan pemenang Nobel pun juga bisa salah berinvestasi. Kasusnya kalau teman-teman sekalian pernah dengar kasusnya LTCM ya, Long Term Capital Management ya, yang yang dijalankan sama para dokter-dokter, sama para profesor-profesor, sama para pemegang Nobel, ya, kurang pintar apa lagi mereka coba. Udah pemegang Nobel, mereka profesor menjalankan sebuah eh apa em, hedge fund gitu. Itu kalau teman-teman sekalian mau lihat kisahnya, itu saya dulu pernah baca, kalau nggak salah nama bukunya When When Genius Fall ya, When Genius Fail. Kalau nggak salah penulisnya Roger Lowenstein, kalian bisa baca, itu bukunya juga bagus. Ya itu tadi, kalau memang benar ya investasi itu berkaitan sama dengan tingkat pendidikan atau mungkin dengan pemegang Nobel, orang pintar, itu salah menurut saya, karena LTCM nggak bakal pernah bangkrut kalau kayak gitu. Jadi menurut saya teman-teman sekalian, jika ingin sukses berinvestasi seperti yang tadi saya bilang, kriterianya mesti tetap stay logika dasar, mesti tetap punya determinasi, mesti teliti ya, sangat-sangat amat teliti dalam membaca info apapun, sama mesti punya faith. Jadi mesti ada faith dalam menjalankan sesuatu. Dengan faith kita bisa menjalankan itu dengan sepenuh sumber daya yang kita punya dan sepenuh hati. Contoh ya, saya kasih contoh kenapa faith penting banget.
dalam sebuah, kalau seorang petinju tidak punya keyakinan bilang dia bisa memukul kena hit target, ya, pukulannya itu dia pasti bakal lemah gitu loh. Kenapa? Karena dia jaga-jaga biar jangan sampai dia jatuh atau mungkin jangan sampai ada counter attack gitu. Tapi oke lah, mungkin dia bisa benar juga gitu untuk menjaga-jaga itu setengah pukul. Tapi kalau dia nggak full power untuk memukul, saya yakin pukulannya kena pun itu nggak bakal mematikan musuhnya, nggak bakal menjatuhkan musuhnya, ya. Jadi kalau teman-teman sekalian nggak punya keyakinan akan sesuatu, kayak kalau teman-teman menjadi petinju itu, kalau teman-teman sekalian nggak punya keyakinan, meskipun pukulan teman-teman kena, ya, meskipun analisa teman-teman itu masuk semuanya benar, itu nggak bakal menjadikan teman-teman sukses. Itu nggak bakal menjadikan teman-teman sukses karena teman-teman sendiri nggak yakin atau nggak menaruh asetnya itu banyak di analisa itu yang teman-teman udah lakukan, mencari datanya banyak gitu. Jadi menurut saya sama seperti petinju, meskipun pukulannya hit, ya, meskipun pukulannya hit itu nggak bakal menjatuhkan musuhnya, ya, karena powernya lemah gitu loh. Tapi ya seperti saya bilang tadi, tapi kalau umpamanya dia yakin dan pukulannya hit kena, ya itu bisa menjatuhkan musuhnya. Meskipun ada kemungkinan miss juga dan dia di counter attack, itu bisa ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau teman-teman, yang saya mau tekankan di sini, kalau teman-teman nggak punya keyakinan itu, kalau petinju nggak pernah melepaskan pukulan terbaiknya, dia nggak bakal bisa menjatuhkan musuhnya. Ya, dia nggak bakal bisa menjatuhkan targetnya. Karena kena pun nggak berarti apa-apa gitu loh. Nangkep ya logikanya ya. Jadi kalau kita nggak punya faith, nggak punya kepercayaan, kita udah nggak akan ada bisa untuk menjatuhkan musuh kita. Kita nggak bakal bisa ada untuk sukses gitu. Even analisa kita masuk atau even pukulan petinju tadi masuk, itu nggak bakal membuat dia sukses. Tapi begitu kita punya faith, kita ada satu di mana peluang untuk menjadi sukses gitu. Petinju tadi punya satu peluang di mana untuk bisa menjatuhkan musuhnya. Nangkep ya logikanya teman-teman ya. Oke, sampai di sini aja. Ya, kecuali kalau teman-teman memang pengen cuma menjadi seperti orang biasa aja gitu, atau mungkin petinjunya itu cuma menjadi seperti petinju biasa aja. Ya, mungkin memang tidak perlu untuk mempunyai faith. Ya, oke, sampai di sini aja pembahasan kita kali ini teman-teman. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye.